baik teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita untuk membahas tentang laporan posisi keuangan, dimana yang kita akan bahas saat ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin, yaitu liabilitas. Teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita mengenai liabilitas ini. Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa mendatang pada pihak lain, atau bisa juga disebut sebagai kewajiban hutang yang harus dibayar suatu pihak terhadap pihak lainnya. Itu mengenai liabilitas. Kita ke slide berikutnya, yaitu liabilitas lancar. Nah, liabilitas lancar adalah liabilitas yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih lama? Liabilitas lancar juga mencakup utang dagang dan utang wesel. Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, liabilitas akrual, pendapatan berupa utang di muka kepada pembeli untuk menyediakan barang dan tangguhan. Baik, lanjut lagi kita ke utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang dan jasa. Misalnya ketika pembelian persediaan barang secara kredit dari pedagang besar untuk menjual obral akhir tahun bagi para pelanggannya sendiri. Transaksi ini menciptakan utang usaha. Nah, baik, selanjutnya ada utang wesel. Di sini utang wesel adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel promosi terhadap pemasok atau institusi keuangan. Ada juga pengertian lainnya merupakan utang jangka pendek yang menggunakan jaminan tertentu tanpa syarat, tercantum dalam perjanjian tertulis dan bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Contohnya yaitu Anda bermaksud untuk membeli mobil secara kredit. Nah, Anda wajib menandatangani perjanjian yang sudah disepakati antara Anda dan juga dealer. Perjanjian itu berisi tentang beberapa jumlah cicilan Anda, bunga, serta tanggal jatuh tempo. Apabila Anda tidak mampu untuk membayar cicilan hingga tanggal jatuh tempo, kendaraan Anda akan ditarik dan sebagai pemilik utang, Anda tentu sangat dirugikan. Tapi Anda juga bisa oper kredit atau menjual kembali kendaraan tersebut. Hal ini berlaku biasanya ketika Anda sudah tak sanggup lagi membayar cicilan kendaraan itu atau karena alasan lain. Tidak semua utang dan piutang wesel memiliki bunga, namun setiap utang wesel tentu memiliki tanggal jatuh tempo. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Ketika perusahaan memiliki obligasi, hipotek, atau bentuk liabilitas jangka panjang yang beredar, bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Terus di sini ada lagi liabilitas akrual. Nah, liabilitas akrual ini seperti kebanyakan perusahaan besar menggunakan akuntansi berbasis akrual, bukannya kas. Pendapatan diakui ketika diterima dan beban dicatat ketika dikeluarkan, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Liabilitas akrual berasal dari pengakuan beban dicatat akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban. Oke teman-teman,
Teman-teman, lanjut lagi kita ke slide berikutnya, yaitu pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Perusahaan yang dibayar di muka atau jasa atau produknya mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Akun liabilitas ini disebut sebagai pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Lanjut lagi kita ke pajak penghasilan federal tangguhan. Pajak tangguhan ialah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk menghasilkan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Tujuannya adalah memanfaatkan semua pajak tangguhan yang tersedia untuk mengurangi pembayaran pajak sesungguhnya sambil memperlihatkan jumlah tertinggi yang mungkin penghasilan bersih yang dilaporkan. Lanjut lagi kita teman-teman ke kewajiban les modal. Jenis perjanjian leasing yang umum digunakan untuk les modal. Les modal pada hakikatnya adalah membeli, bukan menyewa. Lanjut lagi kita ke slide berikutnya, yaitu ekuitas pemegang saham. Kepentingan pemilik di perusahaan disajikan pada bagian akhir laporan posisi keuangan atau ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik merupakan kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap ada setelah dikurang liabilitas. Para pemilik penanggung risiko terbesar karena klaim mereka adalah lebih rendah dibanding kreditor ketika terjadi likuidasi, tetapi para pemilik juga mendapatkan manfaat dari imbalan atas perusahaan yang sukses. Lanjut lagi teman-teman, di saham biasa. Saham biasa ini para pemegang saham biasa ini tidak menerima pembelian tetap, tetapi mempunyai hak suara yang sebanding dengan jumlah kepemilikannya. Lanjut kita ke modal disetor tambahan. Akun ini menunjukkan jumlah yang dengan harga jual asli lembaran saham melebihi nilai pari. Jika misalnya perusahaan menjual 1000 lembar saham untuk saham dengan nilai pari $1 dengan harga $3 per lembar saham, akun saham bisa akan menjadi $1000 dan modal disetor tambahan akan berjumlah total $2000. Lanjut kita ke saldo laba. Akun saldo laba adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Saldo laba tidak mewakili setumpuk kas yang tidak digunakan yang disimpan di berangkas perusahaan. Saldo laba merupakan dana yang dipilih perusahaan untuk diinvestasikan kembali ke operasi perusahaan, bukan untuk membayar para pemegang saham dalam bentuk dividen. Ke akun ekuitas lain. Selain akun ekuitas pemegang saham yang diperlihatkan pada laporan posisi keuangan, akun lain yang dapat muncul pada bagian ekuitas, yaitu akun ini meliputi saham free print, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan saham treasury. Lanjut lagi teman-teman, kita ke item laporan posisi keuangan lain. Laporan posisi keuangan perusahaan tidak hanya terbatas pada akun yang dijelaskan pada perusahaan lain. Membaca laporan tahunan akan menemui akun tambahan dan juga akan menemukan banyak akun sama yang ada menurut berbagai jenis
judul yang berbeda. Namun demikian, akun yang dibahas pada saat ini seharusnya mencukupi untuk memahami dasar dari kebanyakan penyajian laporan posisi keuangan pada serangkaian laporan keuangan yang dipublikasikan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya pamit. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.